9 cah-cah nom yang ada di grup ini hari ini, kita goncangkan Nahdlatul Ulama insya Allah. Demikian. Terima kasih Yai. Ini yang pertanyaan yang ketiga dari sahabat Fuad ini. Terkait radikalisme, kalau penanganan dari pemerintah itu kan sudah bisa dipetakan. Kemudian ini yang paling penting adalah doanya. Biar radikalisme ini hilang nih ya. Pakai ijazah apa kira-kira? Biar yang namanya radikalisme itu hilang dengan sendirinya tanpa harus kita perangi. Itu pertanyaan dari Gus Fuad itu. Mantap itu, mantap itu. Banyak sekali ijazah. Di antaranya untuk menangkal santet itu kita samakan dengan menangkal radikalisme. Maka sering di kaum sarungan ini menggunakan hijib asakron ya, yang pakai jurus itu ini fatu bidarbillah kufluhu masyaallah babuhu la haula wala quwata illa billah tatarras billah bi alfi la haula wala quwata illa billah. Boleh menggunakan itu. Atau sebagaimana di Ansor kita waktu kita melaksanakan PKD atau melaksanakan DTD, kita dahulukan dulu dengan membaca apa itu? Masya Allah, tabarakallah. Yang mana itu doanya yang biasa kita bacakan? Selain hijib nasri juga kita bacakan ya. Atau juga menggunakan Hizbun Nasr juga bisa. Yang Allahumma bisyarati jabarut, apabila dikhususkan kepada Allahumma antasir lana intisara kali ahbabika ala a'daika. A'daika kita maksudkan di sana adalah paham-paham radikalisme. Paham-paham yang notabene-nya tidak memahami secara utuh tentang mana Al-Quran dengan sesungguhnya. Seperti Allah mantasirlana intisara kali ababika ala a'daika rahmatul makinal adafina wal tustaitum alaina bizunubina hamim 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 humal amru wajana surfa'alina la yunsalun hamim ain sin qaf himayatuna mimman nakhaf. Boleh sebelum kita mulai mengajak kepada orang. Artinya sebelum kita mengajak kepada orang, kita gunakan itu dulu dan juga menggunakan mahabbah. Ya tadi hijab maghribi. Allahumma sakhirli walayli wajrubli khawatirahum bil mahabbati alayya wa mawaddatin daimatin qaimatin bid dawami laili wan nahar wa anta muqallibal qulub ya azizu ya ghafar ya mu'inu ya sattar. Nggih monggo. Jadi jenengan mau ijazahnya, cuman saya belum pernah ijazah lewat live seperti ini, belum pernah. Rata-rata ya datang tawajuh bainal wajhain. Dan ajaz duka kan bisa begitu. Bisa lewat rumah saya ya, bawa gula sama kopi. Monggo nih kan. Jadi adalah begitu seperti mengajak orang yang dulu hatinya, auranya buat berat dengan. Artinya ya ketika sebelum memulai hidayah itu ya kita gunakan dulu kalimat-kalimat itu, masya Allah banyak. Di antaranya juga Bismillah, biizzatillah, wa qudratih, bisyarri ma. Boleh juga menggunakan itu. Atau yang dari Ansor itu saya lupa itu, yang sebelum kita mulai itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan ini tapi bidarbillah, banyak banget doanya. Ijazah untuk radikalisme itu berawal dari lisan kita menjelaskan intinya. Jadi ketika antum jami'an an tatakallamuna bin nasihah qabla an tatakallam aqra Hizbul Maghribi atau membaca setidaknya ini fatul bidarbillah kufluhu masyaallah babuhu la haula wala quwata illa billah. Saya yakin jenengan dari Banser, jenengan dari Ansor, mungkin juga tentunya dari Rijal Ansor banyak yang paham tentang hal ini. Jadi di antaranya seperti itu, ijazah yang bisa dilakukan tadi di antaranya sholawat nariyah dari Mbah Azizah Maksum, dari Mbah Maksum Lasem. Dan kalaupun dari saya, insya Allah nanti saya kasihkan ke Gus Nazim untuk disebarkan ke anggota yang ikutan ini, dan ijazahnya akan sudah termasuk terijazahi. Cuman ijazahnya didahulukan ya, dengan mengucapkan qabiltunya, saya akan ijazahkan ke jenengan yang mana? Yai, ngapunten Yai. Monggo. Nah, seperti ijazah sing jenengan paringaken niku alangkah lebih baiknya
dibukukan oleh Majelis Dzikir Rijal Ansor Pusat dan didistribusikan kepada seluruh pengurus sampai kalau bisa tingkat ranting. Seperti itu. Biar kita seragam, biar kita sama-sama mengamalkan, tidak hanya di sini saja. Seperti itu, Yai. Itu masukan saja. Saking kula be menawi saged ditrampi nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Loh, biar ngeten. Biasanya kan ngeten. Sahabat-sahabat Ansor Bansor itu kan ketika habis nopo dikasih wejangan iku lupa. Kakean rokok, kakean ngopi, akhirnya bakas liyane. Kalau dibukukan kan minimal ketika ditaruh di meja, oh iya ini ijazah aja dari Majelis Dzikir di Jalur Ansor Pusat. Ngoten ya. Kinten-kinten ngoten. Itu bisa diprogramkan. Terima kasih sahabat Fuad. Sementara nanti yang dikasihkan ke saya akan kita bagikan ke sahabat-sahabat semuanya. Khusus Laren. Nah ini khusus Laren ini ada syaratnya ini. Ngopi dulu. Loh, saya kan sebentar lagi tidak di Laren. Oh begitu. Iya Siap, dong. siap, Kok kan masuk dari Laren ke Laren lagi kan gitu. Oh iya. Masuk. Siap. Terima kasih sahabat Fuad. Mohon maaf sekali lagi. Tadi ada tamu. Gimana pertanyaannya? Ya Allah Yai. Nggih, matur suwun. Kula ulangi nggih Yai. Dados ijazah sing jenengan paringaken dumateng sahabat-sahabat sedaya niki nek saged dibukukan dan diterbitkan oleh Majelis Dzikir Rijal Ansor Pusat dan didistribusikan kepada seluruh pengurus cabang lah minimal nanti cabang itu akan didistribusikan ke PAC akan didistribusikan ke ranting-ranting biar tidak nanti stagnan katakan di cabang saja. Oh orang-orang cabang yang hanya bisa menangkal radikalisme dengan ijazah. Kalau sampai ranting kan hebat. Jadi setiap di ranting kalau diijazahi seperti itu mungkin dibaca bareng-bareng akhirnya hilang dengan sendirinya. Jadi menumpas sampai akar-akarnya seperti itu ya. Betul. Bisa dipahami. Kan NU itu punya tata cara berbeda ya. Nah, sedikit kadang-kadang kampung sini menggunakannya Rotib Al-Haddad ijazahnya. Di kampung saya menggunakan Rotib Al-Atos. Jadi kadang-kadang itu pernah bukan terbersit lagi memang. Sudah ingin saya lakukan itu ketika berbenturannya banyak sekali. Di antaranya seperti contoh kecil Rotib Al-Atos. Ketika mengucapkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an misalkan, itu kan ada ijazah yang harus sambil memegang kepala. Ada yang nggak perlu, ada yang ya artinya banyak perbedaan sehingga kami sulit mengakomodir secara satu kalimat. Maka akhirnya diadakan pergerakan sholawat yang ada di kampung jenengan membiasakan. Ada yang maulid diwa, ada yang maulid asar, ada syariful anam, ada situd durar, tergantung adat. Adapun berbentuk ijazah tentunya bisa secara masif nanti diberikan. Kadang-kadang dalam hadiahnya mungkin yang berbeda, isolnya kepada siapanya sedikit berbeda, kadang-kadang posonnya biasa berbeda. Seperti karakter Jawa Tengah, Jawa Timur, itu aurodnya panjang-panjang, puasanya pendek-pendek. Kalau di puasanya panjang-panjang, maksudnya puasanya panjang-panjang, aurodnya pendek-pendek. Kalau di daerah Jawa Barat, aurodnya pendek-pendek dan puasanya juga pendek-pendek kadang-kadang. Ya, sehingga kami sulit untuk merekrut secara satu kalimat untuk ijazah ini. Bisa setidaknya ya itu bisa diajukan, insya Allah nanti ke Romo Yai ketum kami untuk ada ijazah bulanan atau apalah setidaknya buat pasukan langit di PAC yang diantaranya mungkin jenengan sudah paham ya, Mars Rijal Ansor paham ya, itu saya yang ngarang nih.
Tahu belum? Oh, nggih. Ya tahu Tahu to. ya? Iya. Kula Itu kadang menggunakan ansor banser di jalur ansor kok. Ya, nah, itu menggunakan bahasa jaz. Nah, kalau itu bisa disamakan. Insya Allah kalau itu bisa disamakan. Cuman kalau ijazah untuk grup ini bisa insya Allah. Tapi untuk se-Indonesia, saya butuh izin dari ketum kita. Nah, bagus sih sebetulnya, cuman kadang-kadang perbedaan guru ini tadi yang ada alat di tidak alat. Demikian. Monggo. Oke, yai, matur suwun. Salam dari kader Ancor Desa nggih. Insya Allah suatu saat saya nanti ke Lasem Hall, kita ketemuan di Lasem. Kita ngopi di sana bersama kopi leletnya Lasem. Lho, kula Lamongan iki. Monggo yang lain. Call Lasem kapan ya? Nanti tak kasih jadwalnya Pak Fuad. Ya. Nah, Sabar. Nadim nih panitia. Ya. Apa sepedanya bisa diambil dulu. Terima kasih sahabat Fuad. Kita lanjut untuk 3 penanya ini. Dari sahabat Ansor Besur. Ansor Besur masih ada? Cek Ansor Besur. Ansor Besur, monggo. Ya, sip. Monggo. Riyadul Alfiah, Cianjur, monggo. Tanglet, tanya. Mic-nya nggak bisa di suaranya. Dicabut aja mic-nya, langsung. Monggo. Sudah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pimpinan Ranting Tidur. Yang saya hormati sahabat Pak Edi dan sahabat-sahabat yang lain dan malam hari ini. Salam hormat dan untuk saya ini mau bertanya. Akhir-akhir ini tentunya kita dengan pandemi COVID-19. Mungkin semua fokus live meeting. Apakah dengan adanya pandemi ini dari baik di atau yang lainnya atau terkait dengan organisasi yang radikal ini, apakah itu momentum mereka untuk paling tidak itu untuk bikin atau untuk tidaknya itu bisa menebarkan sayap mereka lah, paham-paham mereka. Karena mungkin akhir ini baik pemerintah, baik mungkin sahabat langsung itu fokus terkait sehingga mungkin itu terjadinya kelengan. Pertanyaan saya, di mana kita harus menanggulangi hal seperti itu dan kita fokus terkait COVID dan kita juga tidak lengah terkait dengan gerakan-gerakan mereka menebarkan paham-paham yang mereka itu yang pertama. Karena semua sahabat itu kelihatan menjadi relawan totalitas terkait COVID ini. Itu ya. Terkait kaderisasi hari ini itu kan karena COVID sehingga kaderisasi hari ini itu agak tersendat. Nah, cara gimana sehingga kaderisasi ini tetap berjalan dan tetap taat atau patuh terkait protokol kesehatan? Itu juga harus penting sehingga nanti bisa diimplikasikan ke PAD atau ke ranting sehingga kaderisasi bisa berjalan sehingga Ansor ini tetap
tetap istilahnya itu tetap kita apa ya? Kita loyal. Karena ketika Ansor ini tidak saya kaderisasi, semuanya itu akan apa ya? Loyalitasnya itu akan ditambah. Itu saya minta nanti ini untuk Romo ya. Caranya gimana untuk mensiasati terkait dengan protokol kesehatan. Itu dari pimpinan sampai di mungkin hanya itu sih dari yang pertanyaan saya untuk salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Musholin dari Besur yang tadi sudah bertanya. Yang intinya yang pertama hampir sama dengan sahabat-sahabat yang lain terkait kebijakan pemerintah. Tadi sudah dijelaskan oleh Yai Jabi. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua ini terkait ini sesuai dengan bidangnya Yai Jabi, Ketua Bidang Kaderisasi. Biar kaderisasi ini selalu ada, ini bagaimana strategi dari pimpinan pusat Jalur Ansor agar kader-kader kita yang di bawah ini semakin banyak dan bertambah dan tidak macet karena ada kondisi COVID-19. Ini untuk pertanyaan sahabat Musholin dari Ranting Besur. Yang kedua dari Ansor Al-Kausar. Ini di chat ya. Apa mau nanya secara langsung? Kalau di chat ini sahabat-sahabat di Al-Kausar ini bertanya terkait kondisi ekonomi kita semua pasti sangat berpengaruh. Saran dari Yai Jabi bagaimana? Atau ada dawuh khusus untuk mengatasi perekonomian yang ada? Nah, maksudnya semacam ijazah lagi nih, doa. Nah, ini minta doa biar duitnya banyak. Meskipun tidur di rumah dan capek tidur, Pajeronya anyar seperti YCP itu. Nah, ini luar biasa ini. Nah, ini pertanyaan dari sahabat Ansor Al-Kausar. Kemudian ini dari Abi. Dari siapa? DJ Abi. Wah, ini DJ apa ini? Oh. Pertanyaannya dong. Pertanyaannya silakan langsung dihidupkan mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kiai menerima pesanan ini. Tolong dinyalakan itunya, videonya. Oke, menerima pesanan ini sponsor ini. Ngapunten Yai niki badhe tanglet. Monggo. Kami dari kader Ansor merasa dilematis dengan kejadian akhir-akhir ini bahwa ada sebagian para habaib dan para kiai ini berbeda pendapat. Dan ngapunten banget, bahkan ada sebagian habaib yang tidak segan-segan untuk menyerang NU. Nah, kita sebagai kader Ansor, bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut? Apakah kita harus bagaimana ataupun bagaimana?
bagaimanapun juga habaib adalah dzurriyyah dari Rasulullah, kita tetap harus menghargai. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama tadi ya. Ya, ini masih ada yang ketiga ya ini. Keempat. Hah? Apakah hukum sholat Jumat yang tidak dilaksanakan lebih dari 3 kali di saat pandemi seperti ini? Ini pertanyaan yang ketiga. Kalau Nabi Ini Sallallahu dari sahabat Nur Arifin. Ya. Kalau Nabi Sallallahu Pertanyaan Alaihi ini. Wasallam di dalam hadis menyebutkan man taraka salasa jumu'atin mutawaliyatin ja'a yaumal qiyamati maktuban ala jabhatihi. Itu ya. Aisun min rahmatillah wa fi ba'dir riwayat munafiqun. Itu betul. Hadisnya ada orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka datang pada hari kiamat itu di di jidatnya itu akan tertulis maktuban ala jabhatihi aisun min rahmatillah, orang yang putus dari rahmat Allah. Na'udzubillah wal a'yadzubillah min dzalika. Betul sekali ada hadis yang seperti itu. Tetapi lagi-lagi inilah gunanya ilmu 12 fan ilmu agama. Ilmu fan yang satu itu menjadi yasuddu ba'duhu ba'da wa yata'awanu ba'duhu ba'da. Ketika kita menggunakan hadis tidak menggunakan mustalahatul hadis juga salah. Ketika kita selalu menggunakan hadis, tidak menggunakan usul fikih untuk mengistinbat sebuah hukum, juga tidak tepat. Jumat dulu ya yang saya jawab. Jadi hadis-hadis yang seperti ini kita mengenal ada hadis yang khos, ada hadis yang am, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Illah tentunya ada illah. Dalam keadaan pandemi, dalam keadaan uzur, dalam keadaan uzur yang syar'i itu ada hal-hal yang diistisnakan. Di dalam usul fikih juga akan dipakai seperti itu. Jadi tergantung pada kondisinya al-hukmu yadurru ma'illah wujudan wa adaman. Menurut ilmu mantik, secara qadiyah syar'iyah mutasilahnya kullama wujida al-hukmu wujida alaihi illatu wa kullama wujida alaihi illah wujida alaihi hukmu. Maka hukum meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut bagi orang yang kondisi hari ini seperti ini adanya, maka hal itu jelas tidak diberlakukan. Khusus di zona merah, itu tidak berlaku hukum tersebut. Artinya pada kategori ma'dzur secara hukum syar'i. Karena kan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, manusia itu dalam hal sholat Jumat itu 6 kategorinya. Kategorinya 6 orang. Ada yang sah, dihitung, wajib. Ada yang tidak sah, tetapi kalau hadir ya dihitung, tetapi tidak wajib. Ada yang tidak wajib, tapi sah, dan juga dihitung. Ada yang tidak dihitung, tidak sah, tidak wajib, orang gila. Ada yang sah, tetapi tidak dihitung, tapi wajib. Seperti orang-orang pedagang yang ngontrak rumahnya masih baru, itu orang tersebut tidak boleh dihitung 40 karena bukan mukimin mustawtinin misalkan. Mana lagi yang wajib tetap tidak wajib tapi sah dan tidak dihitung seperti wanita. Jadi wanita mengada dalam Bugyatul Mustarsyidin boleh melakukan salat Jumat tetapi tidak wajib dan juga jangan dihitung. Tetapi kalau melaksanakan Jumat fala i'adah talahu, tidak ada i'adah buatnya. Jadi hadis-hadis yang umum itu tidak bisa dikaitkan dengan waktu-waktu yang muqayyad itu. Pertanyaan pertama tadi mohon maaf, tadi yang belakang dulu yang saya jawab. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua. Lucu juga ini.
orang-orang yang suka menggembor-gemborkan khilafah. Ini ketika berbicara khilafah yang berbentuknya daripada masdar, kita harus juga mengetahui isim fa'ilnya. Khalifahnya sopo. Terus konsep khilafah itu adalah konsep kepemimpinan. Kepemimpinan itu yang hari ini itu hanya ada dua, sistem parlementer dan sistem presidensial. Kalau diwakilkan kepada rakyat disebutnya parlementer. Kalau langsung oleh rakyat disebutnya dengan presidensial. Jadi khilafah ini mau khilafah yang presidensial atau khilafah yang parlementer, artinya tetap susunan kepengurusan akan sama seperti kita. Ada wazir, ada kementerian, dan sebagainya. Kita memahami masalah khilafah saja kepada mereka-mereka yang pokoknya atas nama Islam, atas nama agama, menggembor-gemborkan, tetapi ketika ditanya pada substansinya, akar dari sebuah permasalahan, mereka tidak menguasai. Yang penting khilafah, ya khilafah mau endi sampean. Itu mau dikemanakan? Mereka tidak bisa memahami tentang masalah Al-Pancasila, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah produk Amerika, itu produk kafirin, itu adalah produk penjajah, produk dan sebagainya, dan bla bla bla, tuduhan mereka. Yang paling benar adalah konsep syar'i. Kita harus juga mensimulatorkan. Kalau nanti khilafah, siapa ketuanya, siapa khalifahnya, terus bagaimana sistem kepemimpinannya, ternyata berpusat di Inggris, maka editorial kebangsaan wataniyah kita jelas menjadi dipertanyakan. Presiden kita jadi tidak berlaku, kepemimpinan kita tidak berlaku. Ini untuk menjelaskan hal seperti ini harus secara kontinu. Kita lawan mereka dengan pemahaman-pemahaman yang benar tentunya. Seperti tentang permasalahan paham radikal mereka, ini secara serius mereka lakukan. Kita nggak boleh diam, khususnya pasukan Langit Terjulur Ansor dan Banser yang kita punya ketua bernama Ansor, ini harus bergerak secara masif. Dan saya bisa mengatakan bahwa LBM, Lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama sesungguhnya, mohon maaf, adalah Ansor beserta Rijul Ansor beserta Banser. Kenapa? Karena langsung men-touch aliran-aliran radikal mereka, anti Pancasila, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seorang Ansor, kader-kader sahabat jenengan semua, itu harus mampu mengejawantahkan, menerjemahkan, mengaplikasikan makna-makna Al-Quran kepada Pancasila itu sendiri. Ini ketika saya menjelaskan bahwa Pancasila ini tidak bertentangan di Islam, justru bagian daripada badai iktibasnya Al-Quran itu sendiri. Kita aplikasikan menggunakan penjelasan 12 fan, kita aplikasikan menggunakan fan mantik, fan ilmu badai, fan ilmu ma'ani, fan ilmu bayan. Mereka tercengang bahwa ternyata Pancasila ini adalah bukan produk penjajah, tapi produk hasil istikharah Muassis Akbar Jamiatul Akbar Nahdlatul Ulama. Suka ataupun tidak suka, sehingga Pancasila ini muncul, itu adalah atas restu daripada para alim ulama, telah menggunakan kinayah jam'iyah. Kinayah jam'iyah itu apa? Artinya Al-Quran yang tidak terlihat Al-Qurannya, tetapi dalamnya tidak bertentangan dari Al-Quran, bahkan bagian daripada badai iktibasnya Al-Quran. Ayat sila pertama, Qul huwallahu ahad. Sila kedua tentang masalah keadilan. Apa yang mana? Banyak sekali tentang kemanusiaan. Bil qisti, yang bil qisti itu. Ketiganya tentang masalah persatuan Indonesia. Wa'tasimu, boleh menggunakan itu. Wa'tasimu atau ya ayyuhalladzina amanu. Mana itu yang ayat ketiga itu? Sila ketiga itu yang Syuruban qabaila li ta'arufu. Sila keempat wasyawirhum billati ahsan. Sila kelima innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar dan sebagainya. Ini juga kita bisa aplikasikan. Artinya ya harus sering-sering kita ajak ngobrol mereka secara langsung. Karena yang saya tahu di Jawa Barat ini kan gudangnya secara persuasif, alon-alon, insya Allah sedikit demi sedikit mereka bisa memahami. Saya bilang pernah bertanya, jenengan kok yang di perumahan-perumahan sekarang kok merasa so alim dari pesantren-pesantren sekitar. Jenengan mungkin salah guru, saya bilang. Maka konsep keguruan juga perlu kita jelaskan.
Artinya ya kaderisasi militan ini dibangun secara majemuk ya, dari multimedia, multidimensi, dari arah ilmu, dari arah pergaulan, dari arah karakter, dari arah segala pengalaman, itu juga menjadi acuan penting. Seperti misalkan Mbak Wahabi, ya saya sendiri pernah mengalami di Wahabi, jadi enak ketika menjelaskan Wahabi itu. Allah di aras, atau Allah bertangan, itu kita dengan pasti insya Allah bisa menjelaskan. Dan ini kitab-kitab yang saya ini di lemari ini, yang di bawah ini nih, yang kitab di bawah ini semuanya kitab Wahabi sebetulnya ya. Yang ini nih, yang bawah ini ada kitab Wahabi semua. Artinya untuk referensi Wahabi cukup itu. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Daimah juga ada. Artinya bahwa pengalaman itu juga perlu untuk menetralisir paham-paham radikal, dan Ansor menjadi tugas garda terdepan. Karena khususnya Banser itu menjadi ikonik NU. Semua orang NU punya Banser, jaket Banser punya. Walaupun dia di lembaga LDNU, mau di Lajnah ataupun di Banun yang lain, rata-rata ya yang namanya Banser, jaket Banser pasti punya lah, walaupun tidak melalui proses diklasar atau susbalan. Ikonik. Maka ketika Banser melakukan hal seperti kemarin membakar bendera di Garut itu, viralnya menjadi luar biasa. Ini dengan pemahaman secara persuasif, alhamdulillah mereka paham. Insya Allah mereka bisa paham dengan alon-alon asal kelakon. Nah, saya di Cianjur ini dulu waktu menjadi ketua PCRI Ansor, saya beranggotakan 1.200 bisa ditempuh dalam jangka waktu hanya 6 bulan. Artinya 1.200 itu bukan masif ya, bukan fiktif ya. Ini fakta tertulis di data anggota Rijal Ansor Cianjur itu 1.200. Ini dilakukan secara persuasif, alon-alon, dan pemahaman mereka banyak yang kata orang Sunda itu nyangeyeng, artinya mudah gabun, bayana FPI, bayana NU, itu banyak di Jawa Barat ini yang seperti itu. Dan untuk pemahaman secara alon ini, pengalaman kami diantaranya ya bisa diselesaikan dengan saling berbagi keilmuan yang ada dan juga men-share dari ketum kita, dari ketua PBNU kita, bahwa beginilah yang sebenarnya, tidak seperti hoax yang diberitakan. PKI, cara kita tentang PKI, mereka anti PKI, tetapi sebetulnya mereka tidak anti komunis. Ini jauh lebih berbahaya. Mereka mengantikan PKI, tetapi mereka menggunakan cara-cara konsep komunis. Ini kan jauh lebih berbahaya. Mereka uhilla ma hurima wa hurima ma uhil. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan. Loh, sing nyetak dewe, sing ngobong dewe, sing ngijek-ngijek dewe. Pas giliran nuduh ke kita, sakit itu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Mbah Nadim, nopo? Pertanyaan selanjutnya terkait perbedaan sikap menyikapi ya. Kita menyikapi adanya perbedaan antara kita tahu adanya Habib yang dengan para kiai itu berbeda. Nah, ini menjadikan bingung di kalangan bawah. Betul. Bagaimana Betul. sikapnya? Jawa Barat lebih parah kayaknya. Hanya ada imam besar ya. Kalau jenengan mengaku sebagai Nahdlatul Ulama, bahkan kategorinya tidak sah menjadi Nahdlatul Ulama kalau tidak mencintai para habaib, kalau tidak mencintai para dzurriyyah, Zahabiyah, dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Kita bukan saja mencintai, tetapi ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fatakiri. Bahkan subihu bil anjumi zuhuri mislama qad jaa fi sunani. Bahkan wasafinu lin najati ida khifta min tufani kulli ada. Bahkan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bahkan wa amitna fi tariqatihim. Gimana? Apa lagi?
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal minal fitani. fitani. Ini adalah, silahkan jenengan artikan bahwa Nahdlatul Ulama lah satu-satunya jamiah yang betul mencintai para habaib. Kalau saya mau tanya, siapa yang lebih mencintai habaib? Saya jawab, yang paling mencintai Maulana Al-Habib Rizik Syihab adalah Gus Dur. Ketika didemonstrasi tentang masalah porno aksi, pornografi, dan sebagainya, andai saja dituruti tentang masalah undang-undang porno aksi, pornografi, pembicaraan hari ini ceritanya lain. Kalau sudah diundang-undangkan porno aksi dan pornografi, tentang masalah kasus-kasus cat mesum, tentang masalah-masalah yang wajahnya itu tidak seperti ini hukumnya. Jadi sebetulnya Gus Dur pada waktu menolak undang-undang porno aksi pornografi, ternyata yang terselamatkan salah satu konsep ini adalah salah satu habaib. Dan ini luar biasa. Banyak sekali sir-sir yang lainnya. Yang jelas artinya bahwa mencintai para habaib itu adalah bagian daripada sifat dan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Yang jadi permasalahan hari ini, habaib ini menjadi muti'un. Artinya harus ditaati, bukan dihormati saja, ditambahi sekarang harus ditaati. Taatlah kepada para alim ulama karena beliau pemangku warasatul anbiya. Hormatilah para dzurriyyah zahabiyah, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma ayyakuna hasanan wa imma ayyakuna husainan. Bangun dari kalangan Husain, mau dari kalangan Husain Azimat Khan, hargai mereka. Hargai mereka, hormati mereka. Mampu jenengan menasehati, nasehati. Orang mampu nasehati, jarno. Gitu. Jadi repotnya di sana. Kalau kita tidak bisa, kalau bisa menasehati dengan baik, nasehati mereka. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita. Nasehatilah mereka-mereka. Tapi kalau kita ditakutkan su'ul adab, akhlak tidak, etika tidak, ada tata krama dan sebagainya, maka as-sukut min naw'il ijabah. Diam itu juga salah satu warna daripada warna jawaban. Diam itu cukup. Jadi jangan sama-sama kita melawannya kalau kita memang takut tidak bisa menjaga, memisahkan antara menghormati nasab dan kesalahannya. Kalau tidak bisa, sukut jauh lebih bagus. Tapi bukan as-sukut min alamatin na'am. Kan? Bukan as-sukut min alamatin na'am. Diamnya kita ini adalah mengiyahkan, bukan. Kita jangan melihat mimik itu, wajah kita jangan seperti itu. Cuman untuk mencintai dzurriyyah, itu adalah bagian daripada syarat Jamiatul Akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Sehingga dengan pisahkanlah antara nasab dan juga tentang masalah fatwa-fatwanya atau tindak tanduk yang tidak yang tidak sama atau yang berseberangan dengan syar'i. Ya, kita nasihati beliau, mereka kalau mampu. Kalau tidak mampu ya sukut untuk mencegah kemafsadatan jauh lebih besar lagi. Jadi kadang-kadang kita dilematis ya, sebagai kalau bukan NU kita nggak begitu. Kalau dulu saya pernah Basul Masail tentang masalah Islam Nusantara. Ya repot, ya akhirnya ya saya asukut. Karena dikhawatirkan terjadi perlawanan sengit yang akhirnya lisan-lisan yang tidak bisa dijaga ya merepotkan semua akhirnya. Maka sukut itu jadi salah satu jawaban bagi kami karena ketidakbisaan menjaga dan mengkontrol emosi kami sehingga kami sukut. Akhirnya itu juga salah satu jawaban kami. Dan alhamdulillah berkahnya dengan itu 80 orang itu masuk ke jalur Ansor, alhamdulillah berkahnya. Padahal itu saya tidak menjawab ya, saya hanya sukut. Jadi dilematis. Hanya NU yang menghargai para habaib. Mohon maaf, yang hari ini para habaib bertengger dengan mereka-mereka. Siapa? Abah Haikal Hasan dan sebagainya. Mereka itu adalah digitalnya, jejak digitalnya mengatakan mereka betul-betul pembenci para habaib sesungguhnya. Wahabi lah yang pembenci habaib sesungguhnya. HTI itulah yang pembenci habaib sesungguhnya. Nahdlatul Ulama mengekspresikan rasa cinta bukan berarti kemana-mana
mutiun kullu ma yaqul, ditaati apa yang mereka ucapkan, harga. Tapi kalau masalah taat kepada para alim ulama, kalau taat kepada para alim ulama, taat kepada para alim. Monggo demikian. Ya, mungkin ini yang terakhir, banyak yang mau tanya tapi waktunya ini. Ya mohon maaf ya, waktunya nggak terasa kita sampai panjang ini. Terpesona ini dengan Yai Cepi ini. Ini yang luar biasa. Ini langsung nanti kita siarkan di Indosiar ini nanti. Siap, nanti pas hal kita ke Lamongan, kita ke Tuban, kita ngopi bareng insya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan usia. Ini teman-teman siap ini. Mancing Terakhirnya ya. ini terkait kaderisasi. Nah ini dari Ansor Besur tadi, kalau ini tidak saya tanyakan nanti bisa-bisa di jalan nggak disapa saya nanti. Ini perlu saya tanyakan. Terkait bagaimana program dari pimpinan di jalur Ansor Pusat agar kaderisasi ini tetap berjalan. Untuk saat ini DTD, PKD, Diklaksar, Susbalan, Dirosatul Ula, Dirosatul Wusto, dan Dirosatul Ulia, dan di Ansor juga banyak lagi, itu tidak diadakan ya tadi karena keadaan kondisi memang menunggu keputusan selesai dari pandemi corona ini tentunya. Namun bukan berarti kita tidak melakukan artinya adalah sahabat-sahabat jenengan secara kapasitas jenengan dengan cara dunia maya, dengan ke YouTube berdakwah secara langsung atau secara tidak langsung, editing video dan sebagainya. Mereka sudah menguasai dunia maya, dunia elektronik, dan kita NU muda harus mampu menguasai mereka. Maka salah satu kader-kader hari ini dikarenakan pandemi ini diantaranya ya lewat sharing-sharing, belum diputuskan kapan dilaksanakan. Di kami juga beberapa yang dibatalkan, belum diputuskan kapan di Rosa dilaksanakan. Kalau di Rosa nanti di Lamongan atau di Tuban nanti dilaksanakan, insya Allah saya bisa untuk menjadi pemateri di sana, langsung membrainwash, menghipnoreading, speaking yang hadir agar betul-betul di NU secara militansi yang kuat. Namun sekali lagi ini tahu Agustus, tahu Juli, tahu bulan September, ini belum ada keputusannya. Jadi di Rosah atau kaderisasi diadakan secara Zoom seperti ini bagian baik juga. Nanti diedit potongan-potongannya, diedit lagi, di-sharekan untuk hasanah keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini. Mereka masih terus bergerak, masa kita tidak bergerak? Nggih, monggo. Siap ya, itu yang tadi yang terakhir. Pertanyaan dari sahabat-sahabat sebenarnya banyak yang mau tanya, tapi karena keterbatasan waktu, ini kita sampai. Yang penting ojo nakone wayu. Yang penting ojo nakone wayu wae. Itu nanti setting aja ya, pribadi. Ijazahnya itu. Ya, demikian sahabat-sahabat. Kegiatan kita pada malam hari ini, alhamdulillah ini barokah buat kita semuanya, telah dihadiri oleh dua kiai muda yang luar biasa, yang patut kita contoh. Ini yang patut kita contoh dan kita tiru bagaimana akhlak-akhlak beliau berdua, dan kami meskipun di tingkatan bawah, tapi beliau mau hadir. Ini satu keistimewaan dari teman-teman sahabat Ansor di Kecamatan Sekaran. Sebagai bentuk syukur, teman-teman sudah menyembelih tadi. Menyembelih bebek. Luar biasa. Tapi cuma satu. Aduh. Iya, yang satunya lepas katanya. Aduh, ini repot. Ya, Yai Cepi, terima kasih yang banyak. Doa, Yai Cepi. Jangan saya. Ada yang lebih sepuh, monggo. Oh. Tidak ada.
Oke. Gus Saifuddin. Masih di situ? Iya. Monggo. Jangan. Amin. Ojo. Jangan saya. Ya. Amin. Kacau ini nanti. Ojo. Banser Enggak. Banser Sukodadi mawon, monggo. Banser Sukodadi monggo Yosoku. Yoyoksu. Atau ketua di Jalan Sor. Ojo. Ketua Jalur Langsor mawon. Ketua Jalur Langsor. Iya, monggo. Gus Arop. Agus, Allahumma barik lana Gus. Barik lana wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jail Qazini radhiyallahu anhu wa ala alihi washabihi. Al-Fatihah. وإلى خضرة حين الأنبياء والمرسلين والشهداء والصحابة والتابعين والعلماء والمقربين وإلى خضرة شيخ الكرماني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم بسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وبعد الكلمات التامات والدعوات المستجابة من أنفس الحق العين قدرة والناظرين وعين الإنس والجن والشياطين يقتل الذين كفروا لا يدركون بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما مجنون لما وعد كل العالمين مستجاب لقمان الحكيم وبرزة سليمان داود السلام المدود العرش المجيد والأمر وصفي جسدي واقضي حاجتي آمين آمين من كان حي آمين كان سوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء آمين Amin. آتنا Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Yai Cepi nek badhe matur suwun kata. Matur suwun ingkang kata. Besok lagi. Sebarkan ke yang lain bahwa konsep dirosah hari ini seperti ini agar dicontoh ke PAC, ke PC Jalur Ansor yang lain mengadakan Zoom seperti ini dan konfirmasi ke Ketua PW Jalur Ansor setempat atau ke pusat juga boleh untuk mengadakan dirosah ngobrol seperti ini bertanya tentang kaderisasi. Ini contoh terbaik. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Matur suwun insyaallah nanti rekamannya kita kirim. Siap Yai. Ampun, Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu. Woi, semono tok ae.